Di awal cerita terlihat seorang Forgetter, sebutan bagi orang-orang yang terpapar virus, ditembak oleh keluarga rumah kaca. Forgetter itu diambil jeroannya untuk dijadikan pupuk dan digunakan sebagai bahan ritual yang akan dilakukan mereka. Keluarga rumah kaca menyebutkan 3 peraturan dalam ritual itu yang harus dipatuhi oleh setiap orangnya. Yang pertama, jangan pernah membawa Forgetter hidup masuk ke rumah kaca. Yang kedua, semua orang yang tinggal di rumah kaca dianggap suci. Lalu yang ketiga, jangan melupakan kejadian yang pernah terjadi agar bisa bertahan hidup. Ritual kali ini pun ditutup oleh sang ibu yang merupakan kepala keluarga. Ia ini tinggal bersama anak-anaknya, yaitu Bee, si kakak perempuan paling tua, Ivy yang hobi menulis dan membaca buku atau majalah, ada pula Gabe yang merupakan satu-satunya adik laki-laki mereka. Dan yang terakhir adalah Daisy si anak bungsu. Sebenarnya masih ada satu anggota keluarga lagi yang bernama Luka, tapi ia sudah lama hilang. Besoknya adalah giliran Bee yang berjaga. Sesekali Bee mengarahkan senjatanya sambil menyalakan senter sebagai sinyal bagi Luka untuk kembali. Akan tetapi yang ia temukan malah seorang pria bermasker pilok. Pria itu langsung angkat tangan dan membuka maskernya agar tidak ditembak. Dan beberapa saat kemudian, ia jatuh pingsan. Dia yang kasihan membawanya ke rumah kaca. Sang ibu langsung memarahinya sebab ia sudah melanggar aturan yang pertama. Tapi berhubung si pria sudah ada di dalam, Daisy bilang si pria juga suci seperti mereka, sesuai bunyi aturan kedua. Bee terus memohon kepada ibunya agar dibolehkan merawat pria ini, karena siapa tahu ia pernah melihat luka. Sang ibu yang akhirnya luluh menjahit luka si pria itu. Selesai merawat si pria, sang ibu ngelonin Gabe dan memborgol kakinya. Alasannya adalah karena ini. Gabe suka tiba-tiba ngamuk yang padahal cuma ngompol. Gabe baru tenang setelah Ivy dan Bee datang ke tempatnya. Spray kasur diganti oleh Bee, sedangkan Ivy menyuruh Gabe membersihkan otongnya sendiri. Namun si adik malah diam karena ingin Ivy lah yang mengelapnya. Yang harus diurus bukan Gabe saja, Bee juga ingin mencukur jenggot si pria. Tapi ia kaget sebab tiba-tiba pria itu siuman. Beberapa saat kemudian, sang ibu datang bersama Gabe untuk menanyakan siapa dirinya. Akan tetapi pria itu tidak punya nama, sehingga mereka pun memanggilnya dengan sebutan Otong. Yang Otong ingat hanyalah diserang Forgetter dan diselamatkan oleh Bee. Otong kemudian minta dibebaskan sekaligus berjanji akan selalu mengingat jasa mereka. Namun karena takut lokasi rumah kaca ini diketahui orang luar, alhasil Otong disuruh untuk bekerja di sini. Tetapi sebelumnya, ia harus memulihkan kakinya dulu yang terluka. Gabe terlihat takut pada Otong yang berasal dari luar. Oleh karena itu, Bee pun menutup mata si Otong. Gabe disuruh menyentuh wajahnya sambil diceritakan bahwa Otong ini sama seperti mereka. Hari-hari selanjutnya semua orang terus melanjutkan kegiatan dan si Otong juga mulai bantu-bantu. Namun ia merasa iri melihat keluarga rumah kaca bekerja di luar. Apalagi Daisy asik main rumah-rumahan dengan mayat Forgetter. Si Otong yang sedang asik nontonin dibuat kaget karena tiba-tiba Bee datang sambil membawakan banyak buah-buahan. Otong mengambil buah stroberi yang ternyata membuat Bee senang karena dulu Luka juga sangat menyukai buah itu. Melihat Bee dan Otong semakin dekat, Ivy mengingatkan Bee agar tidak terlalu dekat dengan Otong karena mereka bukan muhrim. Tapi Bee tidak menggubrisnya karena dia menduga Otong adalah Luka. Malahan saat makan malam, Bee sampai berani mengajak Otong duduk di bangkunya Luka, tapi dilarang oleh si ibu. Dari sini Otong baru mengetahui kalau keluarga rumah kaca memiliki satu lagi anggota. Besok paginya sang ibu mengecek luka Otong dan ternyata sudah hampir sembuh. Daisy juga menyemangatinya supaya mereka bisa bermain bersama. Mereka terus ngobrol sampai akhirnya Otong menawarkan untuk membuat mainan kuda. Beberapa hari kemudian mainan kudanya sudah selesai. Ia membiarkan Gabe untuk mencoba mainan tersebut. Sayangnya Gabe tidak bisa menyusun mainan kuda itu, sehingga frustasi dan langsung kumat. Saudari-saudarinya buru-buru mendatangi Gabe. Bee mencoba menghentikan si adik, tapi malah kena bogem dari Gabe. Otong pun menyuruh Daisy untuk melepaskan borgolnya supaya ia bisa mentackle Gabe dan menghentikan amukan sang adik. Kejadian ini membuat muka Bee menjadi lebam. Otong menghampirinya karena khawatir akan kondisi Bee. Melihat perlakuan so sweet ini, secara tidak sadar Bee jadi memanggilnya Luka. Lama-kelamaan mereka semakin lengket dan sering kerja bareng. Di sela-sela itu dia melihat Ivy sedang memegang kotak. Otong pun menanyakan untuk apa kotak tersebut. Namun Ivy hanya menjelaskan bahwa kotak ini adalah kenangan tentang keluarga rumah kaca. Malamnya Daisy minta didongengin pada Otong yang berasal dari luar. Dongengnya bercerita tentang sang raja yang lupa siapa dirinya, sehingga ia mencari seorang ratu yang bisa membantunya dalam mengingat. Ceritanya cukup menarik karena mirip dengan keadaan mereka yang sedang diserang virus pemakan ingatan. Perlahan-lahan Otong mulai diterima oleh keluarga rumah kaca. Ia juga mencoba mendekati Bee lagi dengan memberinya sebuah stroberi yang merupakan buah kesukaan Luka. Melihat ini, Ivy kembali mengingatkan Bee kalau si orang luar itu bukanlah Luka. Pasti Otong tahu stroberi adalah buah kesukaan Luka karena Bee lah yang memberitahunya. Sayangnya mereka malah semakin serasi, sampai-sampai Otong berani ngegrepe-grepe Bee waktu berjaga. Mereka pun melanjutkan adegan panasnya di tempat yang tidak terlalu semeriwing. Diam-diam Ivy melihat mereka cocol-cocol dari luar, dan ini membuatnya dejavu ke beberapa tahun lalu, di mana Bee sedang prot-prot dengan Luka. Ternyata Otong memergoki Ivy yang sedang mengintip. Seketika ia langsung kabur karena tidak mau dituduh omes. Setelah permainannya dengan Bee selesai, Otong mendekati Ivy dan mengungkit kejadian barusan. Ivy pun melempar sekop, yang berhasil ditangkap sebelum mengenai kepalanya. Meskipun Otong berusaha mendekatinya, Ivy tidak akan mudah termakan omongan orang luar. Berbeda dengan Bee yang mudah dimanipulasi karena sangat ingin Luka kembali, sehingga Otong pun dijadikan pelampiasan. Tanpa sengaja, Otong menemukan kotaknya Ivy dan melihat kalung berinisial L di dalamnya.
Dengan kalung tersebut, Otong mengaku-ngaku sebagai Luka yang telah lama hilang. Ivy memprotesnya sambil menuduh Otong sudah mencuri kalung itu, namun tidak ada yang mendukungnya. Daisy memang tidak kenal Luka karena ia belum lahir. Gabe hanya terdiam, dan Bee terus meyakini Otong sebagai Luka. Pada akhirnya, Ivy meninggalkan ruangan dan Otong dianggap sebagai Luka. Kini tidak ada lagi yang menghalangi mereka untuk mantap-mantap di mana saja dan kapan saja. Daisy yang mendengar suara desahan mereka penasaran, namun dijawab sang ibu kalau itu adalah suara alam yang sedang prot-prot. Seiring berjalannya waktu, sang ibu menyadari kalau anaknya sudah dihamili Luka. Bee sangat senang mendengar kabar bahagia ini, tetapi sayangnya ia disuruh memilih antara menggugurkan bayinya atau mengusir Luka. Alasannya adalah karena oksigen yang dihasilkan di rumah kaca tidak cukup. Akibatnya Bee menjadi frustasi, sampai-sampai Gabe juga ikutan kumat. Gabe pun mengamuk sampai keluar rumah kaca tanpa memakai pelindung wajah. Peristiwa ini persis seperti saat Ivy yang pernah mengintip Bee dan Luka ahoy-ahoy sampai lengah dalam menjaga Gabe. Alhasil Gabe pun jadi setengah forgetter, dan ketika dewasa, sifatnya masih seperti anak kecil yang suka ngamuk atau ngompol. Mereka pun segera membawa Gabe kembali ke rumah kaca. Ivy sangat menyesal karena lagi-lagi ia membiarkan Gabe terpapar virus. Namun baru juga Luka menenangkan Ivy, Bee marah-marah sambil bersiap untuk berjaga. Luka pun memilih untuk menenangkan Bee duluan. Saat hanya mereka berdua, Bee bilang dirinya hamil dan disuruh memilih untuk menggugurkan bayi atau mengusir Luka. Bee tidak bisa dan tidak mau kalau mengorbankan salah satunya. Melihat Bee yang kebingungan, Luka bilang akan melakukan sesuatu agar mereka bisa terus bersama. Lalu pada malam harinya, Gabe mendekat pada Ivy untuk minta dikocokin. Pasti ini pengaruh dari Bee dan Luka yang sodok-sodok di atas kasurnya Gabe. Kebetulan Luka melihat mereka. Ia pun menyadari kalau Gabe menyukai Ivy. Apalagi si adik laki-laki terus melihat kakaknya saat bekerja. Luka pun memprovokasinya dengan bilang kalau ia akan merebut Ivy. Yang lainnya segera menutup lubang kaca sebelum virus masuk. Setelah kecelakaan itu, sang ibu mencurigai Luka gadungan karena Gabe selalu kumat saat dekat dengannya. Namun Luka menyalahkan gangguan mental yang dialami Gabe. Dia mencoba menghasut si ibu agar membiarkan anaknya Bee lahir dan membebaskan Gabe ke dunia para forgetter. Walau Gabe memang beban keluarga, tetapi rasa cinta ibunya memihak pada Gabe. Ketika mau mendidurkan putranya itu, si ibu tiba-tiba dicegat oleh Luka. Otong sadar si ibu tidak pernah memanggilnya sebagai Luka, karena sebenarnya si ibu sudah tahu. Selama ini, Ivy mengatakan yang sejujurnya, tetapi si ibu memilih menerima Otong sebagai Luka, demi membuat anak-anaknya, apalagi Bee menjadi senang. Terpaksa Luka gadungan mencekik sang ibu dan menggetoknya dengan batu. Tidak sampai di situ saja, ia menaruh jasad sang ibu dekat Gabe. What have you done, Gabe? Saudari-saudarinya segera datang setelah mendengar kegaduhan ini. Namun mereka malah mengira Gabe kumat sampai membunuh sang ibu. Selagi para ciwi-ciwi mengurus jasad ibu mereka, Luka gadungan mengikat Gabe dan membungkam mulutnya dengan tisu bekas cokli. Ia juga membuka jendela supaya virus pemakan ingatan membuat Gabe lupa akan kejadian barusan. Luka gadungan juga berharap bisa lupa, tapi ternyata selama ini ia kebal terhadap virus tersebut. Di ruangan lain, Bee melihat kotak Ivy tergeletak dan menemukan kantong Luka berisi baterai senter. Saat ia pegang, mendadak Bee ingat kalau dirinya lah yang sudah membunuh Luka tanpa sengaja. Sebenarnya dulu Luka sudah kembali, tapi karena ia terlambat menyalakan sinyal senter, Bee malah menembaknya karena mengira ia adalah forgetter. Bee yang tak kuasa menahan syok akhirnya membuka pelindung wajah sehingga ia lupa akan kejadian ini. Tidak lama kemudian Ivy datang dan menyadari kalau Bee menemukan barang-barangnya Luka. Cepat-cepat ia mengejar Bee sebelum keluar tanpa pelindung wajah karena ingin melupakan kenangan pahit ini lagi. Ivy berusaha menjelaskan kalau ia menyembunyikan barang-barang Luka demi kebaikan Bee, tapi itu justru malah membuatnya semakin marah. Bee pun mengajak Ivy untuk melupakan semuanya, yang tentu ditolak oleh sang adik sebab ia masih ingin mengingat kenangan-kenangan mereka. Merasa dikhianati, Bee menerobos keluar tanpa pelindung wajah, yang untungnya masih bisa dicegah oleh Luka gadungan. Namun tujuannya bukan untuk menenangkan Bee, melainkan untuk memperlihatkan kemesraannya dengan Ivy. Bee yang dimakan api cemburu semakin mantap untuk keluar. Ivy berusaha menghentikannya tapi dicegah oleh Luka gadungan. Beberapa saat kemudian Daisy datang sambil bilang kalau Gabe bertingkah aneh. Saat sedang memeriksanya, Bee kembali ke rumah seolah-olah tidak terjadi apapun. Melihat semua anggota keluarganya yang mulai terpapar virus, Ivy jadi stres karena harus menanggung semua ingatan dan kenangan mereka sendirian. Tetapi Luka gadungan bilang kalau dia akan selalu menemaninya. Seketika Ivy luluh dan mereka langsung plak-plok. Setelah kejadian itu, Bee menyuruh Daisy agar tidak usah memakai pelindung wajah lagi, karena nanti Ivy akan mengingatkan mereka semua tentang kejadian yang telah terjadi. Badai yang menimpa keluarga rumah kaca pun mulai reda, ditandai dengan upacara pemakaman ibu mereka. Sekarang Ivy menjadi ratu dan Otong menjadi raja. Seperti dongeng yang pernah dia ceritakan, kini Bee berperan menjadi adiknya Ivy, Daisy menjadi anaknya Bee, dan Gabe yang beban adalah adik mereka semua. Bee juga disuruh agar tidak memakai pelindung wajah lagi oleh Otong, agar bayi yang dikandungnya bisa kebal terhadap virus. Sementara itu di luar rumah, Gabe terlihat menggali tanah yang terdapat jasad berkalung B dan E. Rupanya selama ini, keluarga rumah kaca sudah digantikan beberapa kali dengan nama yang sama tapi beda orang. Maka dari itu, perlu orang seperti si ibu atau Ivy yang menjadi ratu alias pencerita, orang yang akan menentukan jalan hidup keluarga rumah kaca. Rupanya selama ini, Otong langsung menyadari keanehan di keluarga ini, seperti Gabe yang mencintai Ivy dan Bee yang doyan cocol-cocol dengan Luka, padahal mereka adalah saudara. Otong curiga si ibu merekayasa semua ingatan